Pak Menteri, waktu 20 menit saya serahkan waktu, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua dan seluruh anggota DPD. Saya kira tidak banyak yang hadir tapi masukannya komprehensif. Saya kira terima kasih ini Bapak sekalian. Pak Ketua, pertama. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Memang soal Kemenq ini jadi diskusi panjang kami di Komisi 2. Jadi tidak bisa banyak segera jalan karena ini undang-undang. Sehingga daerah sekarang tersandra dalam tanda kutip undang-undang HKPD ini yang 30%. Dengan ketimpangan antar lembaga, nanti bisa dijelaskan Pak Abad dan Pak Yomo, ini sama-sama di perbatasan. Kenapa kalau yang dirjen yang dari Bea Cukai dengan dari Pemda dan kok beda pendapatannya? Nah, ini yang dijelasin soal tunjangan dan lain-lain. Sama bajunya, tunjangannya beda. Sama-sama di perbatasannya, saya tahu karena saya udah ke lapangan lihat itu. Nanti biar dijelasin. Yang alih fungsi ini kebijakan kita pengalihan JA ke JF itu ya memang sudah dilakukan. Dulu 40.000 lebih jabatan yang sudah beralih, dan saya kira tadi Pak ini masih diberikan kesempatan di dalam regulasinya Menpan RB itu di Permen 1 2023 apabila akan ada yang beralih masih bisa menggunakan inpassing dan penyetaraan jabatan sepanjang memang pertama kebutuhan strategis instansi, kedua ada perampingan organisasinya. Itu bisa dilakukan. Nah, ketiga barangkali terkait dengan penghasilan kita memang sekarang beda-beda. Ya, tapi gaji dan tunjangan itu sama sesungguhnya. Jadi yang membedakan itu tadi penghasilan tambahan, salah satunya adalah tunjangan kinerja. Ya, tunjangan kinerja itu karena mengungkit orang, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain. Makanya beda Pak, tapi gaji tunjangan sama. Ya, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan gaji pokok gitu ya. Ya, nah makanya itu. Nah, oleh sebab itu sekarang makanya kita bukan gaji pokoknya Bu, tapi pokoknya gajian. Nah gitu ya biasanya gitu. Karena adanya segitu. Nah makanya termasuk juga yang TPP itu yang berbeda-beda sekarang kita sedang buat regulasinya. Karena ini sistem dulu Pak, penggajian terpusat itu pernah kita usulkan di Undang-Undang 5. Tapi kan ini kewenangannya. Kalau gaji terpusat itu bagusnya mobilitas talenta kita akan bagus. Karena orang pindah ke sana itu tetap alhamdulillah gitu ya. Nggak akan ada yang astagfirullahaladzim. Karena beda sistem penggajiannya. Nah oleh sebab itu ini rata-rata daerah tertentu itu memang masih berbeda. Tapi sekarang kita sedang membuat RPP kesejahteraan Bu. Nah RPP ini nanti supaya bisa ada kesetaraan berdasarkan tingkat risiko dan sebagainya. Untuk daerah 3T sebetulnya TNI, Polri, Hakim, itu mereka sudah punya tunjangan khusus untuk di 3T. Jadi semuanya ada, cuma variatif tergantung kepada tingkat kesulitan dan sebagainya. Ya, barangkali itu Pak Menteri. Makasih Pak Ketua. Sedikit Pak, sedikit. Soal TNI, kemarin kita baru ketemu dengan TNI Pak. Ya Pak Ketua. Ya. Mereka kan lagi agak kepingin bener ikut-ikutan nih. Karena memang kasihan juga sih masih kuat gitu Pak ya. Terus sementara batas pensiunnya Pak. Nah kalau semuanya nanti minta pengennya 60, ntar lama-lama pengennya 65 gitu Pak ya. Sementara kita tadi ada generasi Z yang baru lahir gitu ya. Nah itu ada antisipasinya nggak Pak? Karena banyak permintaan Pak. Banyak permintaan untuk di 60-kan gitu. Kita nunggu pembahasan undang-undang Bu. Jadi kita ikut undang-undang nanti yang dibahas seperti apa nanti kita ikut. Kan sekarang tapi kan mereka ini lagi mengajukan nih Pak. Lagi dipending pembahasan undang-undang. Oh, berarti pending ya. Pengajuan juga nanti dulu gitu Pak ya. Iya, jadi dipending. Ya. Ada satu lagi nih Pak Menteri, mohon dapat respon ya. DPR itu tukinnya udah 100% Pak. DPD masih 60%. Jadi sudah diproses, mohon dibantu prosesnya agak dipercepat itu. Nah ini siapa yang bisa jawab? Mungkin Pak Abba ya. Tapi setidaknya langsung didengar Pak Menteri nih. Ya saya pikir Pak Menteri udah SMS juga nih. Tolong di follow up. Jadi nanti biar Pak nanti biar jadi gini, menaikkan ini tidak hanya ada menaikkan tapi ada 16 indikator kinerja ABCD. Nah kemarin DPR untuk minta kenaikan dia harus menandatangani pertanggungjawaban mutlak yang belum dipenuhi. Jadi ada indikator-indikator yang mesti dikerjakan. Nah tingkat pimpinan mesti ketemu. Bukan mempersulit, tapi ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Mulai sistem meritnya berapa nilai. Jadi tidak hanya di kami. Ada berapa KL? Bukan. Untuk menentukan RB naik itu berapa? Ada 16 kementerian yang menentukan yang indikator. Silakan Pak Erwan.
Sorry ini kita agak cepat karena jam ini harus ke istana. Ya.